Said. Diam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Baik. Baik, sehat-sehat semua? Sehat. Pertama-tama tentunya mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk kita sama-sama berada di Madrasah Salafiyah ini. Selanjutnya salawat dan salam yang biasa kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita masih merupakan bagian dari umat beliau sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, saya akan mengecek siapa yang tidak hadir. Siapa? Nurfilda. Apa keterangannya Nurfilda? Sakit. Ya, kita doakan semoga beliau cepat sembuh dan bisa bersama kita kembali dalam pembelajaran berikut. Baiklah, kita langsung saja. Hari ini adalah lanjutan dari kegiatan sebelumnya. Sebelumnya di aktivitas 1 kita sudah mencari jenis-jenis sampah yang ada di dalam sebuah artikel. Dan di artikel ini juga kalian sudah jelaskan, kalian sudah presentasikan. Maka hari ini apa yang sudah kalian ketahui dari artikel itu akan kita lihat di madrasah. Jadi judul proyek belajar Pancasila dan rahmatan lil alamin hari ini yaitu mengobservasi sampah yang ada di lingkungan madrasah. Nanti sebentar Pak Guru akan jelaskan apa yang perlu kalian laksanakan dengan kegiatan lanjutan proyek kita. Aktivitas kedua itu adalah mengidentifikasi jenis-jenis sampah di lingkungan madrasah. Jadi nanti ada sampah organik dan sampah anorganik dan kalian akan mengidentifikasinya. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan penting sebelum kita melaksanakan aktivitas hari ini. Yang pertama itu, pernahkah kalian melihat sampah di lingkungan sekolah? Terus sampah seperti apa yang pernah kalian lihat di lingkungan sekolah itu? Apakah sampah yang dikenakan? Apa saja contohnya? Coba ada sampah apa yang pernah anda lihat di lingkungan madrasah? Oh, yang daun kering, kulit snack atau makanan ringan dan daun kering. Kalau itu pernah lihat sampah apa? Botol plastik. Pernah lihat sampah di lingkungan sekolah? Pernah. Jadi sampah apa? Boleh buah. Buah apa? Buah antara. Baik, ternyata sampah itu berdasarkan sifatnya dibagi atas dua. Ada namanya sampah organik dan anorganik. Sampah organik itu adalah sampah yang berasal dari bahan-bahan hidup. Misalnya apa bahan-bahan hidup itu? Hayat ini yang hidup. Apa contoh makhluk hidup yang ada di lingkungan sekolah ini? Manusia. Terus apa lagi selain ini? Hewan. Apa lagi selain hewan? Tumbuhan. Nah, jadi itu jenis-jenis makhluk hidup ya. Jadi sampah yang dihasilkan dari makhluk hidup itu namanya sampah organik. Makanan ya. Terus kalau yang dari luar
Rambut kering, apa lagi? Ranting dan oke. Kalau dari kawan? Hewan bukan. Dan yang itu misalnya kotoran hewan itu sampah bukan? Yang bisa diubah menjadi nasi. Itu nanti di proyek yang lain. Yang jelas itu proyek pasti bisa berkelanjutan. Oke, ada selepahnya. Organik itu berarti dari hewan dan makhluk hidup. Berikutnya sampah organik. Sampah organik itu kebaliknya dari sampah organik. Yang bagaimana itu? Yang berasal dari yang bukan hidup. Misalnya yang dibuat oleh pabrik. Contohnya apa? Plastik. Kalian akan bekerja dalam kelompok. Nanti Pak Guru akan bagikan ini lembar kerja ini. Di lembar kerja ini nanti kalian akan bekerja secara kelompok untuk mengidentifikasi jenis sampah di lingkungan madrasah. Di pertemuan sebelumnya kan sudah dibagi ya kelompok-kelompoknya, siapa kelompok 1, kelompok 2, dan sebagainya. Jadi silakan ditulis di situ kelompok berapa, ketuanya siapa, anggotanya siapa. Tugas kalian apa? Tugas kalian di pertemuan ini adalah kalian akan berkeliling di sekitar madrasah ini mencari jenis-jenis sampah. Ini sudah ada contohnya. Perhatikan di lembar kerja kalian itu, lembar observasi. Jadi misalnya jenis sampah botol plastik. Botol plastik itu masuk organik atau anorganik? Anorganik, berarti nanti kalian checklist di bagian anorganik. Berikutnya daun itu organik atau anorganik? Organik, nanti di checklist bagian organik. Kemudian Anda sambung di nomor 3, 4 dan seterusnya sesuai dengan yang kalian temukan. Nanti kalian akan melaksanakan aktivitas observasi ini selama 5 menit saja. Jadi jangan tidak usah terlalu banyak-banyak. Kalau sudah 2 menit, mau hanya 2 sampah yang kalian temukan, 3 sampah atau 4 sampah, sudah itu yang kalian bawa di dalam ruangan. Ini hasil observasinya dan kalian akan presentasikan nantinya. Bagaimana, jelas? Jelas. Oke, langsung tidak usah banyak-banyak, langsung berkeliaran kalian juga sesuai dengan kelompok masing-masing. Silakan dibagi siapa yang akan ambil barangnya, siapa yang catat-catat, jadi dibagi tugas masing-masing. Silakan. Kita sudah menyelesaikan satu tahap tadi tentang mengobservasi sampah di lingkungan madrasah. Bagaimana? Banyak kalian dapatkan sampah? Banyak. Ya, banyak ataupun sedikit tidak ada masalah. Berikutnya kita akan masuk kepada tahap kalian akan mempresentasikan apa yang sudah kalian dapatkan tadi dari hasil observasi. Ya, kita akan mempresentasikan. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan disampaikan apa yang sudah didapat, dijelaskan jenis apa saja, kemudian apakah dia masuk apa organik atau anorganik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil observasi kami tentang jenis sampah yang
jenis sampah. Kulit snack termasuk dalam jenis sampah anorganik. 2. Jenis sampah plastik termasuk dalam jenis sampah organik. 3. Bungkusan nasi kuning termasuk dalam jenis sampah anorganik. 4. Kulit buah termasuk dalam jenis sampah organik. 5. Kaleng bekas termasuk dalam jenis sampah anorganik. Terima kasih. Sekian dari saya akhiri dengan ucapan taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1. Rokok pohon termasuk sampah organik. 2. Gelas plastik termasuk anorganik. 3. Bungkus nasi termasuk anorganik. Bungkusan snack termasuk anorganik. Kulit buah dan pohon termasuk organik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari atas untuk berbuka. Kalian sudah mempresentasikan dengan baik semua jenis-jenis sampah tadi, sudah dijelaskan. Ada sampah organik, sampah anorganik, dan seterusnya. Baiklah, kita akan masuk di bagian tahap akhir dalam proses aktivitas kedua hari ini, yaitu tahapan refleksi. Apa yang perlu dilakukan dalam refleksi ini? Tentunya adalah kalian akan menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ada yang bisa jelaskan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ada? Misalnya? Jenis-jenis sampah. Jenis sampah itu terbagi atas berapa jenis? Dua jenis itu apa saja? Organik dan anorganik. Ada yang bisa kasih contoh jenis sampah organik itu yang seperti apa? Organik. Kulit buah. Kalau contoh sampah organik, ada yang bisa kasih contoh? Anorganik, contoh jadi sampah anorganik. Apa contohnya? Botol plastik. Oke, kasih aplaus untuk semuanya. Jadi itulah dari kesimpulan yang sudah kalian jelaskan sendiri bahwa hari ini kita sudah mempelajari tentang pembagian sampah berdasarkan jenisnya. Ada organik dan anorganik. Kalian juga sudah tahu contohnya dan bahkan kalian sudah pergi cek-cek di sekitar madrasah ini sampah apa saja yang ada. Baiklah, terima kasih. Saya harap dengan proses pembelajaran ini, dengan mengetahui jenis sampah ini, kalian sudah bisa membedakan mana yang organik, mana yang sampah organik, dan mana yang sampah anorganik. Harapannya dengan proses membedakan ini nantinya bisa kita masuk pada tahap berikutnya, yaitu pemilahan sampah. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan melakukan pemilahan sampah. Jadi sampah yang kita buang itu harus dipisahkan antara sampah organik sendiri juga tempatnya, anorganik juga sendiri tempatnya. Kenapa dipisahkan? Nanti akan kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi